Legenda Nyi Sendang Laras yang masih menghantui desa Tirtawening, sebuah permata tersembunyi di lembah hijau yang subur, dijaga oleh dua bukit kembar yang seolah menjadi gerbang abadi. Nama desa itu adalah Doa, harapan akan kejernihan air yang tak pernah putus, dan doa itu seolah terkabul melalui Sendang Arum, mata air keramat yang menjadi jantung kehidupan, mengaliri sawah-sawah zamrud, mengisi kolam-kolam ikan yang berkilauan, dan menjadi pelepas dahaga turun-temurun. Airnya, sebening tatapan bayi, menyimpan berkah, namun, di balik keindahan dan kesucian Sendang Arum, tersembunyi nama lain, sebuah entitas yang hanya berani dibisikkan dalam kegelapan pekat atau saat hembusan angin malam membawa aroma bunga melati yang ganjil, Sendang Larangan. Di sanalah, di kedalaman airnya yang menyimpan misteri, legenda Nyi Sendang Laras bersemayam, abadi, mengikat, dan tak henti menghantui. Nyi Sendang Laras, sosoknya tak terlukis dalam satu wujud pasti, melainkan teranyam dari berbagai versi cerita. Tutur yang diwariskan dari lidah ke lidah. Setiap pencerita menambahkan warnanya sendiri. Ada yang berbisik ia adalah Dewi Air, penjaga sendang yang parasnya sindah fajar. Ada pula yang meyakini ia adalah putri seorang adipati dari kerajaan kuno yang melarikan diri dari perjodohan paksa dan memilih moksa, menyatu dengan alam di kesunyian Sendang. Namun, versi yang paling kuat mencengkeram benak warga Tirtawening, versi yang diceritakan dengan suara pelan dan mata awas di depan tungku api saat malam merayap, adalah kisah tragis seorang gadis desa bernama Larasati atau Laras. Laras, demikian ia akrab dipanggil, adalah kembang desa Sejatin. Suaranya, saat ia melantunkan tembang-tembang kuno, dikatakan mampu menghentikan angin dan memikat burung-burung untuk hinggap mendengarkan. Parasnya, selayu kembang Tanjung di pagi hari, seringkali membuat para pemuda desa terpana dalam diam, namun, hati Laras telah tertambat pada Raden Malaka, seorang ksatria muda dari desa seberang, desa Argapura, yang sayangnya merupakan musuh bebuyutan desa Tirtawening sejak zaman kakek buyut mereka akibat sengketa batas tanah dan harga diri. Sendang Arum, dengan kesunyian dan keindahannya, menjadi saksi bisu pertemuan-pertemuan rahasia mereka di bawah naungan pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti tirai pelindung, menyembunyikan cinta terlarang dari mata dunia. Namun, seharum apapun bunga disembunyikan, wanginya akan tercium jua. Cinta mereka yang mekar dalam kerahasiaan, akhirnya terendus, entah siapa yang menjadi bara dalam sekam. Apakah kecemburuan sesama gadis desa yang mendambakan Raden Malaka atau Laras sendiri, atau mungkin intrik busuk dari mereka yang tak ingin dua desa itu berdamai? Yang jelas, Laras dituduh berkhianat, fitnah keji menyebar, menyebutnya menggunakan guna-guna pelat untuk memikat Raden Malaka. Bahkan ada yang mengatakan ia membocorkan rahasia kekuatan desa Tirtawening kepada musuh. Dalam kobaran amarah massa dan rasa malu kolektif yang membutakan, Laras diseret dengan paksa ke tepi Sendang Arum. Beberapa versi kuno menyebutkan ia ditenggelamkan hidup-hidup oleh para pemuka adat dan warga desanya sendiri, sebagai hukuman atas pengkhianatan yang tak pernah terbukti. Versi lain, yang lebih romantis namun tak kalah tragis, menceritakan bagaimana Raden Malaka mendengar kekasihnya dalam bahaya, datang seorang diri mencoba menyelamatkannya. Namun, ia kalah jumlah. Di depan mata Laras, Raden Malaka tewas bersimbah darah, dikeroyok oleh para pemuda Tirtawening yang kalap. Melihat kekasih hatinya tiada, Laras
Dengan hati yang hancur berkeping-keping, memilih menyusul sang kekasih, menenggelamkan dirinya ke dalam pelukan dingin Sendang Arum, membawa serta sumpah, dendam, dan kesedihan abadi. Sejak malam kelam itulah, arwahnya diyakini menjelma menjadi Nyi Sendang Laras, penunggu sandan yang namanya tak boleh disebut sembarangan, yang nyanyian merdunya kini berubah menjadi tembang kematian, dan yang kemarahannya bisa mendatangkan malapetaka tak terperi bagi siapa saja yang mengusik ketenangannya atau mengulang pengkhianatan yang pernah ia alami di era modern yang serba cepat ini. Desa Tirtawening mencoba menggeliat dari tidurnya, membuka diri pada sentuhan kemajuan yang merayap dari kota Dewi. Seorang gadis berusia awal 20-an adalah salah satu representasi generasi baru itu. Ia baru saja menyelesaikan studinya di bidang antropologi budaya di kota besar dan kembali dengan segudang ide serta cita-cita untuk membangun desanya, mengangkat kearifan lokal ke panggung yang lebih luas. Namun, Dewi bukanlah sekadar gadis kota, ia mewarisi kepekaan batin yang langka dari garis keturunan ibunya. Neneknya, almarhumah Mbah Sri, adalah seorang juru sembur dan pencerita ulung di desa, orang yang sangat dihormati karena kedekatannya dengan alam lain. Sejak kecil, Dewi sering merasa ada kehadiran tak kasat mata di sekitar Sendang Arum. Kadang mendengar bisikan nama atau alunan tembang yang sangat lirih, yang hanya ia seorang yang bisa menangkapnya. Mbah Sri pernah berpesan dengan sangat serius agar Dewi selalu menghormati para penunggu sendang, tak pernah mengambil apapun dari sana tanpa permisi, dan yang terpenting, menjaga kesucian hati saat berada di dekatnya. Kehidupan desa Tirtawening yang relatif tenang dan berjalan sesuai ritme alam, mulai beria ketika sebuah korporasi properti raksasa dari ibu kota, PT Cakrawala Persada, datang dengan proposal yang memukau sekaligus meresahkan. Mereka berencana merevitalisasi kawasan Sendang Arum, membangun sebuah kompleks resort ekowisata bertaraf internasional, lengkap dengan villa-villa mewah, fasilitas rekreasi air modern, dan sebuah pusat kebudayaan yang megah. Proyek ambisius ini dipimpin oleh Bramantyo Wicaksono atau Bram, seorang arsitek muda yang tengah naik daun, dikenal karena desain-desainnya yang modern, berani, namun juga seringkali dianggap kurang peka terhadap konteks lokal. Baginya, cerita Nyi Sendang Laras dan segala mitos yang melingkupinya tak lebih dari folklore usang, sebuah aset budaya yang bisa dikemas untuk menarik wisatawan, bukan sebuah realitas yang harus ditakuti. Kedatangan tim Bram dengan segala peralatan canggih dan janji-janji kemakmuran disambut dengan respons yang terbelah di desa Tirtawening. Sebagian warga, terutama generasi muda yang mendambakan lapangan pekerjaan dan gaya hidup modern, menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka melihat proyek ini sebagai lompatan besar menuju masa depan yang lebih cerah. Namun, para tetua adat dan sebagian besar warga yang masih memegang teguh tradisi, dipimpin oleh Pak Harjo, sang kuncan atau juru kunci Sendang Arum, menentangnya dengan suara bulat. Pak Harjo, lelaki berusia 70-an, dengan kulit legam terbakar matahari dan tatapan mata yang masih menyimpan ketajaman elang, serta keriput wajah yang seolah mengukir peta kearifan leluhur, adalah benteng terakhir penjaga tradisi. Ia mewarisi jabatan kuncan dari ayahnya, dan ayahnya dari kakeknya, sebuah garis keturunan yang tak terputus dalam menjaga kesakralan Sendang Arum. Ia adalah orang yang paling memahami setiap pantangan, setiap bisikan gaib, dan setiap potensi kekuatan tak kasat mata yang bersemayam di sekitar Sendang.
Sendang Arum bukanlah sekadar sumber air atau objek wisata yang bisa kalian permak sesuka hati, Nak Bram, kata Pak Harjo dengan suara tenang, namun mengandung getar wibawa yang tak bisa diabaikan saat pertemuan pertama di balai desa yang penuh sesak. Ia adalah jantung kehidupan kami, tempat suci yang dijaga oleh arwah leluhur dan Nyi Sendang Laras. Mengusiknya, apalagi dengan niat komersil, sama dengan menabuh genderang perang dengan kekuatan yang tak kalian pahami Bram. Dengan senyum profesional yang terlatih, mencoba menenangkan, kami sangat menghargai kearifan lokal. Pak Harjo, justru itu, proyek ini dirancang dengan konsep ramah lingkungan. Kami akan menjaga kelestarian Sendang, bahkan membuatnya lebih indah, sekaligus meningkatkan taraf hidup perekonomian warga. Ada kelestarian yang tak bisa diukur dengan gemerlap uang dan kemegahan bangunan beton. Nah, balas Pak Harjo, tatapannya tak bergeser, ada batas-batas tak terlihat yang jika dilanggar, akibatnya akan ditanggung oleh kita semua. Nyi Sendang Laras tidak tidur, ia selalu mengawasi Dewi yang hadir dalam pertemuan itu atas undangan Ki Lurah sebagai perwakilan generasi muda terpelajar. Merasakan hawa dingin yang tak wajar merayap di tengkuknya setiap kali Pak Harjo menyebut nama Nyi Sendang Laras. Ia melihat kilat aneh di mata Pak Harjo, sebuah keyakinan yang berakar begitu dalam, melampaui sekadar kepercayaan buta. Ia juga merasakan gelombang keresahan samar dari arah Sendang, seolah ada yang terusik oleh rencana besar ini. Namun, bujuk rayu investasi dan janji kemajuan dari PT Cakrawala Persada, yang didukung oleh beberapa tokoh berpengaruh di tingkat kabupaten, terlalu kuat untuk dibendung. Proyek itu, meski dengan beberapa penyesuaian kecil, untuk menghormati permintaan Pak Harjo, tetap mendapatkan lampu hijau. Tim Bram mulai melakukan survei detail, pemetaan kontur tanah, dan pengambilan sampel air di sekitar Sendang. Awalnya, semua tampak berjalan relatif lancar, meski aura ketegangan antara tim proyek dan sebagian warga masih terasa. Ditu, staf Bram yang paling muda dan paling ceplas-ceplos, bertugas mengoperasikan drone canggih untuk pemetaan udara. Ia seringkali berkelakar tentang Nyi Penunggu, yang mungkin akan menjadi objek foto eksotis. Siapa tahu, bos, Nyi Sendang Laras mau jadi model eksklusif buat brosur resort kita nanti. Pasti viral. Kelakarnya pada Bram di suatu sore, yang disambut tawa karing dari beberapa anggota tim lain. Bram hanya menggelengkan kepala, menahan senyum masam. Fokus saja pada pekerjaanmu, Ditu, jangan sampai baterai drone-mu habis dimakan Jin Penunggu. Namun, kelancaran itu tak berlangsung lama. Keanehan-keanehan kecil, namun mengganggu mulai bermunculan. Drone yang dioperasikan Ditu, yang sebelumnya tak pernah bermasalah, tiba-tiba kehilangan sinyal GPS dan kendali secara total. Saat terbang tepat di atas kanopi pohon beringin tua yang keramat di tepi Sendang, drone itu berputar tak menentu sebelum akhirnya jatuh menghujam ke dalam rimbunan semak di area yang sulit dijangkau. Saat berhasil ditemukan beberapa jam kemudian, kameranya rusak parah dan kartu memorinya kosong secara misterius. Alat-alat ukur digital untuk kualitas air dan kedalaman Sendang seringkali menunjukkan angka-angka yang fluktuatif dan tidak masuk akal, atau mati mendadak tanpa sebab yang jelas saat dibawa mendekati titik-titik tertentu di sekitar Sendang, terutama di area yang paling rimbun dan gelap. Beberapa pekerja lokal yang direkrut untuk melakukan pembersihan lahan awan mengeluh sakit kepala hebat yang datang tiba-tiba, mual, atau melihat bayangan perempuan berambut panjang melintas cepat di antara pepohonan.
Saat senja mulai turun, mereka satu persatu memilih mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Memaksa tim Bram merekrut lebih banyak pekerja dari luar desa yang tak tahu menahu soal legenda dan pantangan lokal. Suatu sore, sebuah drama percintaan remaja desa menjadi pemicu yang tak terduga. Rati, seorang gadis manis namun agak pencemburu, bertengkar hebat dengan kekasihnya, Joko, yang beberapa waktu terakhir diam-diam mulai main mata dengan salah satu staf administrasi perempuan dari tim Bram yang sering datang ke desa. Dengan entengnya memutuskan Ratih di bawah pohon nangka di pinggir jalan desa, hati Ratih hancur. Dengan berurai air mata, ia berlari tanpa tujuan, dan kakinya tanpa sadar membawanya ke Sendang Arum, tempat yang dulu sering ia datangi bersama Joko untuk memadu kasim. Ia menangis sejadi-jadinya di tepi sandang, meratapi nasibnya, mengutuk ketidaksetiaan Joko, dan meluapkan segala kepedihan hatinya. Ia tak sadar, air matanya yang panas dan penuh amarah jatuh satu persatu ke permukaan sandang yang biasanya tenang, menciptakan riak-riak kecil yang seolah membawa pesannya ke kedalaman. Malam itu, Joko mengalami mimpi buruk yang luar biasa nyata. Ia melihat Rati berdiri di tepi sandang Arum, memanggil-manggil namanya. Namun, saat ia mendekat, wajah Rati berubah menjadi wajah perempuan lain yang tak ia kenal. Sangat cantik namun pucat pasi dengan mata menyala merang. Perempuan itu menyanyikan sebuah tembang Jawa kuno dengan suara yang begitu merdu, namun setiap nadanya seolah meremas jantung Joko hingga sesak. Saat terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh, Joko mendapati ada 3 bekas cakaran panjang dan dalam di lengannya, terasa perih dan panas, padahal pintu dan jendela kamarnya terkunci rapat dari dalam. Keesokan harinya, kabar tak mengenakan datang dari mestim proyek staf administrasi perempuan yang dekat dengan Joko, sebut saja namanya Intan, tiba-tiba jatuh sakit secara misterius. Ia demam sangat tinggi, menggigil hebat, dan terus mengigau tentang dicekik oleh perempuan cantik berambut panjang yang keluar dari dalam air. Dokter yang didatangkan dari kota tak bisa mendiagnosis penyakitnya secara pasti. Beberapa hari kemudian, setelah kondisinya tak kunjung membaik dan ia semakin sering berteriak histeris di malam hari, Intan memilih untuk segera dibawa pulang ke kampung halamannya oleh keluarganya. Tak pernah kembali lagi ke Tirtawaning. Joko sendiri menjadi pribadi yang berbeda. Ia menjadi pendiam, paranoid, dan selalu merasa ada yang mengawasinya. Ia sering mendengar suara Ratih memanggil namanya dengan nada sedih. Padahal Ratih sejak pertengkaran itu lebih banyak mengurung diri di rumah, tak mau bertemu siapapun. Joko juga mulai melihat bayangan-bayangan aneh di sudut matanya, terutama saat ia berada di dekat air Dewi. Dengan kepekaannya, merasakan perubahan signifikan di desanya. Aura di sekitar Sendang Arum menjadi semakin berat, dingin, dan menekan. Ia semakin sering mendengar alunan tembang sedih di malam hari. Bukan lagi bisikan samar, tapi melodi yang jelas, terbawa angin dari arah Sendang. Suaranya begitu merdu, namun menyayat hati, membuatnya sulit tidur dan seringkali terbangun dengan perasaan cemas yang tak beralasan. Ia mencoba memberanikan diri berbicara lebih serius dengan Bram, menceritakan apa yang ia rasakan, menghubungkan kejadian yang menimpa Joko dan Intan dengan kemarahan di Sendang Laras yang mungkin terpicu oleh kepedihan Ratih. Mungkin ini hanya serangkaian kebetulan yang tidak menguntungkan, Dewi, kata Bram, mencoba mempertahankan rasionalitasnya. Meski pengalaman aneh dengan drone dan alat ukur mulai menggerogoti keyakinannya,
stres kerja, faktor cuaca, atau mungkin ada wabah penyakit biasa. Ini bukan kebetulan, Mas Bram, desak Dewi. Suaranya sedikit bergetar. Saya bisa merasakannya. Nyi Sendang Laras tidak senang. Sesuatu telah mengusiknya terlalu dalam. Bram, meski enggan mengakuinya, mulai merasa tidak nyaman. Ia memerintahkan Ditu untuk lebih sering menerbangkan drone setelah diperbaiki dengan biaya mahal untuk memantau area Sendang dari jauh, mencari penjelasan logis atas keanehan yang terjadi. Namun, setiap kali drone mendekati pohon beringin, gambarnya akan terdistorsi atau baterainya terkuras drastis. Dito sendiri mulai terlihat ketakutan dan enggan menjalankan tugas itu. Rasa penasaran dan sedikit ketakutan akhirnya mendorong Bram untuk melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya. Suatu malam, ia memutuskan untuk begadang sendirian di POS jaga lokasi proyek yang letaknya paling dekat dengan Sendang Arum. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa semua cerita seram itu hanyalah sugesti kolektif atau imajinasi liar. Ia membawa laptop, kopi kental, dan lampu sorot. Malam itu, bulan bersinar purnama. Cahayanya menembus celah-celah daun, menciptakan bayang-bayang yang menari-nari. Suasana begitu hening hingga suara jangkrik pun terdengar memekakan. Sekitar lewat tengah malam, saat rasa kantuk mulai menyerangnya, Bram mendengar suara itu, suara perempuan menyanyi, bukan dari jauh, tapi seolah tepat di belakang pos jaganya. Sangat merdu, sangat lembut, namun membawa hawa dingin yang menusuk. Dengan jantung berdebar, Bram memberanikan diri keluar, menyalakan lampu sorotnya dan mengarahkannya ke sumber suara. Tak ada siapa-siapa, namun suara nyanyian itu berpindah. Kini terdengar dari arah Sendang Arum, didorong oleh campuran rasa takut dan penasaran yang tak tertahankan. Bram berjalan perlahan menuju tepi sandang. Cahaya bulan purnama memantul sempurna di permukaan air yang tenang, menciptakan pemandangan yang magis, sekaligus mencekam. Di bawah pohon beringin tua, di antara akar-akar gantungnya yang menjuntai seperti rambut raksasa, ia melihatnya, sosok perempuan bergaun kebaya putih panjang. Rambutnya hitam legam tergerai hingga hampir menyentuh tanah, membelakanginya. Berdiri dia menghadap ke permukaan Sendang. Sosok itu menyanyi, dan Bram merasakan gelombang kesedihan yang begitu dahsyat merasuk ke dalam relung jiwanya, membuatnya ingin menangis tanpa sebab. Ada kerinduan, kehilangan, dan keputusasaan yang tak terperi dalam setiap nada yang dilantunkan. Perlahan, sangat perlahan, sosok itu mulai menoleh. Bram menahan napas. Wajahnya, yang akhirnya terlihat jelas di bawah cahaya rembulan, adalah perwujudan kecantikan sempurna dari legenda. Kulitnya seputih susu, bibirnya semerah delima, matanya seindah bintang kejora. Namun, ada sesuatu yang salah. Wajah itu terlalu pucat, nyaris transparan, dan matanya kosong, tak memantulkan cahaya bulan, namun di kedalamannya seolah tersimpan lautan duka dan kemarahan yang membeku selama berabad-abad. Dan kemudian, bibir indahnya merekar, bukan untuk tersenyum ramah, melainkan menyeringai. Sebuah seringai yang paling dingin, paling mengerikan, dan paling tidak manusiawi yang pernah Bram saksikan seumur hidupnya. Bram terpaku di tempatnya, kakinya seolah terpaku ke tanah. Lidahnya keluh, tak mampu bergerak, tak mampu berteriak. Sosok itu, Nyi Sendang Laras, kini melayang perlahan ke arahnya, tidak berjalan, tapi mengambang beberapa senti di atas tanah. Jari-jarinya yang lentik dan pucat terulur ke arah Bram, seolah ingin menyentuhnya. Bram merasakan hawa dingin yang
membekukan hingga ke sumsum tulang. Napasnya tercekat, dia hanya bisa memejamkan mata erat-erat, pasrah pada nasib apapun yang akan menimpanya. Ketika ia memberanikan diri membuka matanya beberapa saat kemudian, yang terasa seperti keabadian. Sosok itu telah lenyap. Yang tersisa hanyalah aroma bunga melati yang sangat pekat menusuk hidung dan suara gemericik air sendang yang kini terdengar seperti tawa lirih yang mengejek dari kejauhan. Bram lari tunggang langgang kembali ke mesnya. Kakinya gemetar hebat. Jantungnya serasa mau kopap. Skeptismenya, rasionalitasnya, semuanya hancur berkeping-keping di tepi sendang arum malam itu. Keesokan paginya, tanpa banyak bicara, Bram menemui Pak Harjo di rumahnya yang sederhana. Wajahnya pucat pasi, matanya marah karena kurang tidur, dan sikapnya kini 180 derajat berbeda dari pertemuan pertama mereka. Ia menceritakan dengan detail dan suara bergetar semua yang ia alami semalam. Pak Harjo mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk, tanpa ekspresi terkejut sedikit pun. Sudah berkali-kali kami coba sampaikan, Nak Bram, kata Pak Harjo setelah Bram selesai bercerita. Suaranya tetap tenang, namun mengandung nada kesedihan. Nyi Sendang Laras bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur bagi anak-anak. Ia adalah penjaga keseimbangan di tanah ini, manifestasi dari sejarah dan energi yang terpendam. Kemarahannya bukan tanpa sebab, ia terusik. Pak Harjo kemudian menceritakan lebih dalam lagi tentang Nyi Sendang Laras, tentang pantangan-pantangan yang mungkin telah dilanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja, oleh tim proyek maupun oleh warga desa sendiri, tentang bagaimana kesedihan dan kemarahan Sang Nyi bisa termanifestasi menjadi berbagai macam bencana atau teror. Air sendang ini adalah cerminan jiwanya, Nak. Jika ada kepedihan yang terlalu dalam mencemarinya dari luar, seperti air mata ratih yang penuh amarah dan keputusasaan, atau jika ada ketidakadilan dan keserakahan yang mengingatkannya pada nasib tragisnya di masa lalu, ia akan bangkit untuk menuntut. Dewi, yang kebetulan sedang berkunjung ke rumah Pak Harjo untuk mempelajari beberapa tembang kuno, ikut mendengarkan percakapan itu. Hatinya bergetar. Ia merasa semakin terhubung dengan legenda ini, bukan lagi sebagai pengamat, tapi sebagai seseorang yang mungkin memiliki peran. Ia teringat air mata ratih yang jatuh tersendang. Ia juga teringat bagaimana rencana pembangunan resort itu secara fundamental akan mengubah wajah dan jiwa Sendang Arum. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Bram. Suaranya lirih, nyaris putus asa. Proyek impiannya kini terasa seperti bara api di tangannya, tidak penting lagi dibandingkan dengan keselamatan dirinya, timnya, dan mungkin seluruh desa. Pak Harjo menghela napas panjang. Pandangannya menerawang. Kita harus mencari tahu dengan pasti apa yang paling membuatnya murka saat ini. Apakah itu hanya luapan emosi sesaat, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang ia inginkan, dan kita harus mencoba menenangkannya, memulihkan keseimbangan, tapi itu tidak akan mudah. Nyi Sendang Laras tidak meminta sesajen hewan kurban atau tumbal nyawa seperti penunggu lainnya. Ia meminta keadilan, pengakuan, dan pemahaman atas dukanya yang abadi. Dewi, dengan bekal pengetahuannya sebagai antropolog dan kepekaan batin yang diwarisinya, menawarkan diri untuk membantu Pak Harjo menggali lebih dalam. Pak Harjo memiliki beberapa lembar lontar kuno yang sudah rapuh, diwariskan turun-temurun oleh para kuncen sebelumnya. Lontar-lontar itu ditulis dalam aksara Jawa kuno dan berisi catatan-catatan samar tentang sejarah desa Tirtawenin,
silsilah, para penjaga sendang, dan beberapa mantra atau kidung yang berkaitan dengan Sendang Arum. Selama ini, tak ada yang benar-benar bisa menerjemahkan atau memahami isinya secara utuh. Dengan susah payah, berhari-hari Dewi dan Pak Harjo berkutat di pendopo rumah Pak Harjo, mencoba menerjemahkan setiap aksara, memahami setiap simbol. Bran, yang kini sepenuhnya percaya dan merasa bertanggung jawab, seringkali ikut membantu, mencarikan referensi dari internet atau buku-buku sejarah yang bisa ia dapatkan dari kota, dari lembar-lembar lontar yang rapuh itu, sedikit demi sedikit. Terkuak tabir misteri yang lebih kelam dan kompleks bahwa Larasati atau Nyi Sendang Laras sebenarnya adalah keturunan langsung dari penjaga pertama Sendang Arum, seorang perempuan sakti yang memiliki perjanjian gaib dengan roh air untuk menjaga kesucian dan kesuburan sendang bagi desa Tirtawening. Dengan imbalan keturunannya akan selalu dihormati dan dilindungi. Bahwa Raden Malaka bukanlah sekadar kekasih gelap, tapi ia datang ke Tirtawening membawa misi rahasia untuk menjalin aliansi damai antara dua desa yang telah lama berseteru. Sebuah misi yang jika berhasil akan membawa kemakmuran bagi kedua belah pihak. Namun, rencana mulia ini digagalkan oleh intrik licik dari Ki Ageng Surodilogo, seorang demang dari desa lain yang haus kekuasaan dan takut jika Tirtawening dan Argapura bersatu akan mengancam pengaruhnya. Ki Ageng Surodilogo lah yang menyebar fitnah, memprovokasi warga, dan mengatur pembunuhan Raden Malaka serta penenggelaman Laras. Dan yang paling mengejutkan, salah satu lembar lontar yang paling rusak menyebutkan bahwa jasad Laras tak pernah benar-benar hanyut atau hancur di dasar sendang. Ada sebuah catatan samar tentang tempat peristirahatan terakhir di bawah akar beringin sakti, menunggu penyatuan kembali dengan sang jiwa kekasih, agar arwah mereka bisa menyeberang bersama menuju swarga loka. Jasad Raden Malaka pun konon tidak dibuang ke jurang begitu saja, melainkan ada pengikut setianya yang diam-diam mengambilnya dan memakamkannya secara rahasia di suatu tempat yang tak jauh dari Sendang, dengan sebuah penanda yang hanya bisa dikenali oleh mereka yang memiliki mata batin. Arwah Nyi Sendang Laras atau Larasati ternyata bukan hanya marah karena dikhianati dan dibunuh secara keji, ia juga terperangkap dalam limbo, merindukan kekasihnya, Raden Malaka, dan mendambakan sebuah pengakuan atas kebenaran cerita mereka, serta pemakaman yang layak, agar jiwa mereka bisa menemukan kedamaian abadi. Kemunculannya yang semakin intens belakangan ini, mungkin bukan hanya karena terusik oleh rencana pembangunan atau kepedihan Ratif, tapi juga karena energinya merasakan ada kesempatan untuk menyampaikan pesan yang selama ini terpendam. Sementara itu, teror Nyi Sendang Laras di desa Tirtawening semakin menjadi-jadi, seolah ia semakin tidak sabar. Beberapa pekerja proyek Bram yang tersisa, yang masih nekat bekerja di siang hari, karena malam hari sudah tak ada yang berani mendekati area Sendang, menghilang tanpa jejak di sekitar Sendang, hanya menyisakan peralatan kerja mereka yang tergeletak begitu saja. Suara tangisan dan nyanyian pilu kini terdengar hampir setiap malam, bukan hanya di sekitar Sendang, tapi juga di seluruh penjuru desa, di bawah angin. Masuk melalui celah-celah jendela, membuat warga tak bisa tidur dan diliputi teror psikologis yang mendalam. Anak-anak kecil sering menangis ketakutan tanpa sebab, menunjuk-nunjuk ke arah kegelapan. Air Sendang Arum yang biasanya jernih dan menyejukkan, kini hampir setiap hari berubah keruh dan mengeluarkan bau amis seperti bangkai
terutama setelah ada kejadian aneh atau penampakan sosok Nyi Sendang Laras yang semakin sering terlihat oleh warga. Meski hanya sekilas, desa Tirtawening seolah terkepung oleh duka dan amarah sang Nyi yang telah berabad-abad terpendam. Rati, yang merasa bersalah dan sekaligus ketakutan, semakin sering didatangi Nyi Sendang Laras dalam mimpinya. Namun, anehnya, dalam mimpi-mimpi terakhir, Nyi Sendang Laras tidak lagi menampakkan wajah marah atau menakutkan. Ia hanya menatap Rati dengan mata penuh kesedihan, lalu menunjuk ke arah pohon beringin tua di tepi sendang, kemudian ke sebuah cerun atau buah kecil yang tersembunyi di bawah akar-akarnya yang menjulur. Ia seolah meminta Rati untuk menemukan sesuatu di sana. Dewi, Bram, Pak Harjo, dan Rati yang akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan dengan detail tentang mimpinya yang berulang-ulang kepada Pak Harjo, dan Dewi kembali berkumpul di rumah Pak Harjo. Mereka menyatukan semua kepingan informasi yang telah mereka kumpulkan. Terjemahan lontar kuno, pengalaman supranatural Bram, mimpi-mimpi Rati yang semakin jelas, dan pengetahuan serta intuisi Pak Harjo sebagai kuncen. Mereka mulai sampai pada sebuah kesimpulan yang mengerikan sekaligus memberi secercah harapan. Nyi Sendang Laras tidak hanya ingin didengarkan atau dihormati, ia ingin disatukan kembali dengan sesuatu atau seseorang yang sangat penting baginya, atau mungkin ada artefak atau bahkan jasadnya sendiri dan Raden Malaka yang terkubur secara tidak layak dan perlu ditemukan serta disempurnakan. Gua kecil di bawah akar beringin sakti, gumam Pak Harjo. Matanya menerawang jauh ke masa lalu. Aku pernah mendengar cerita dari kakekku bahwa dulu sekali sebelum sendang ini dianggap angker, tempat itu adalah semacam tempat persembunyian rahasia, tempat para pasangan kekasih bertukar janji setia atau menyimpan benda-benda kenangan mereka. Mungkin di sanalah letak kuncinya. Dengan persiapan yang lebih matang dari sebelumnya, meski tetap diliputi rasa takut yang luar biasa, mereka berempat Dewi yang kini merasa ini adalah panggilan jiwanya, Bram yang ingin menebus kesalahannya, Pak Harjo yang merasa ini adalah tugas terakhirnya sebagai kuncen, dan Rati yang merasa memiliki hutang batin dan ingin membantu memutuskan untuk menuju Sendang Arung pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Menurut perhitungan Pak Harjo, itu adalah malam di mana energi alam gaib mencapai puncaknya, dan Nyi Sendang Laras akan paling terbuka untuk diajak berkomunikasi atau menerima persembahan. Mereka tidak berniat melawan kekuatan gaib, tapi mencoba memahami, menghormati, dan mungkin memberikan apa yang selama ini dirindukan oleh arwah penasaran Nyi Sendang Laras. Mereka membawa beberapa ubur rampe sederhana, kembang 7 rupa, kemenyan wangi, beberapa lembar kain kafan baru, dan yang terpenting, hati yang tulus dan niat untuk membantu. Malam itu, langit di atas desa Tirtawening gelap tanpa bulan dan bintang, seolah alam pun menahan napas. Suasana di sekitar Sendang Arung terasa begitu pekat dan berat oleh energi gaib, hingga membuat dada sesak. Nyanyian Nyi Sendang Laras terdengar jelas sejak mereka memasuki area hutan kecil yang mengelilingi sendang. Kali ini, nyanyiannya bukan hanya pilu, tapi juga mengandung nada harapan yang sama, seolah ia tahu mereka datang dengan niat baik. Dengan hanya diterangi beberapa obor dan senter, mereka berjalan perlahan menuju pohon beringin tua yang menjulang angker di tepi sandang. Sesuai petunjuk mimpi Rati dan ingatan samar Pak Harjo, mereka mulai mencari dengan hati-hati di antara akar-akar raksasa yang melilit dan menjulur ke tanah.
Setelah beberapa saat mencari dalam ketegangan, Bram menemukan sebuah celah sempit yang tertutup rapat oleh semak belukar dan timbunan daun kering, seolah sengaja disembunyikan dari dunia luar selama berabad-abad. Dari celah itu, tercium aroma tanah yang sangat lembab dan sedikit wangi bunga kenanga yang sudah layu. Dengan susah payah, Bram dan Pak Harjo membersihkan semak dan menggeser beberapa batu yang menghalangi. Benar saja, di baliknya terdapat sebuah lubang yang cukup untuk dimasuki satu orang, mengarah ke sebuah gua kecil atau rongga alami di bawah sistem perakaran pohon beringin. Udara yang keluar dari dalam gua terasa sangat dingin dan lembab, membuat bulu kuduk meremang. Satu persatu, dengan Pak Harjo memimpin sambil melafalkan doa-doa pelindung, mereka memasuki gua sempit itu. Ruangan di dalamnya ternyata tidak terlalu besar, mungkin hanya seukuran kamar kecil, dengan langit-langit rendah yang terbentuk dari akar-akar pohon yang saling melilit dengan cahaya obor yang mereka bawa. Mereka melihat pemandangan yang membuat hati mereka terenyuh sekaligus merinding. Di tengah ruangan kecil itu, ada dua buah batu pipih yang diletakkan berdampingan, sangat sederhana, lebih mirip penanda kubur darurat daripada nisan yang layak. Di atas salah satu batu pipih itu, tergeletak sebuah tusuk konde sederhana, namun indah, terbuat dari perak yang kini telah menghitam karena dimakan usia, dengan ukiran bunga melati kecil di ujungnya. Di batu pipih lainnya tergeletak sebuah gagang, keris pusaka kecil atau mungkin hanya sarungnya saja yang kayunya sudah lapuk dan sebagian hancur menjadi serbuk. Ya Allah, ini pasti milik Larasati dan Raden Malaka, bisik Dewi. Suaranya bergetar, merasakan gelombang kesedihan dan kerinduan yang begitu kuat memancar dari kedua benda itu dan dari seluruh ruangan gua. Tempat ini seolah menjadi saksi bisu cinta abadi yang berakhir tragis. Tiba-tiba, alunan nyanyian Nyi Sendang Laras yang sejak tadi mengiringi mereka dari luar gua berhenti total. Keheningan yang datang menggantikannya terasa begitu absolut, begitu menekan, jauh lebih menakutkan daripada suara apapun. Dan kemudian, di mulut gua yang sempit, menghalangi satu-satunya jalan keluar mereka, sosok Nyi Sendang Laras muncul. Kali ini ia tidak lagi transparan atau samar. Ia tampak begitu solid, begitu nyata, seolah ia adalah manusia biasa. Namun kecantikannya yang luar biasa dan aura dingin yang memancar dari tubuhnya menandakan bahwa ia bukanlah dari dunia ini. Wajahnya masih pucat dan sendu, namun matanya yang besar dan kelam tak lagi kosong. Ada secercah harapan, atau mungkin sebuah tuntutan terakhir yang terpancar dari sorot matanya. Ia tidak berbicara, hanya berdiri diam, menatap tajam ke arah dua batu pipih dan benda-benda pusaka di atasnya. Pak Harjo, dengan sisa-sisa keberaniannya, melangkah maju selangkah, lalu bersimpuh di tanah dengan suara yang bergetar namun penuh hormat. Ia mulai berbicara dalam bahasa Jawa Kromo Inggil yang sangat halus, menceritakan kembali kisah Larasati dan Raden Malaka versi yang telah mereka temukan dari lontar kuno. Ia mengakui segala ketidakadilan yang telah mereka alami, memohon maaf atas nama para leluhur desa Tirtawening yang telah berbuat keji, dan memohon dengan sangat agar Nyi Sendang Laras berkenan melepaskan segala dendam dan kesedihannya untuk menemukan kedamaian abadi yang telah lama ia rindukan. Dewi merasakan dorongan batin yang sangat kuat, maju perlahan, dan dengan tangan gemetar mengambil tusuk konde perak itu. Ia merasakan energi dingin, namun juga kesedihan yang mendalam saat menyentuhnya hati, seolah mendapatkan bisikan gaib.
melakukan hal yang sama, mengambil gagang keris yang sudah lapuk itu. Bersama-sama, saling pandang sejenak untuk menguatkan, mereka meletakkan kembali kedua benda pusaka itu berdampingan di tengah-tengah, di antara dua batu pipi. Kali ini, dengan posisi tusuk konde itu seolah bersandar mesra pada gagang keris, menyimbolkan penyatuan kembali dua jiwa kekasih yang telah lama terpisah oleh maut dan fitnah. Sesaat setelah kedua benda itu bersentuhan dalam posisi baru, sebuah keajaiban terjadi. Cahaya lembut kebiruan, seperti cahaya kunang-kunang raksasa, mulai memancar dari kedua benda itu. Perlahan namun pasti semakin terang, menerangi seluruh ruangan gua dengan cahaya yang menenangkan. Sosok Nyi Sendang Laras di mulut gua perlahan mulai sedikit transparan. Namun kali ini bukan karena ia marah, melainkan karena energinya mulai berubah. Senyum tipis, kali ini senyum yang benar-benar tulus, penuh kelegaan dan rasa terima kasih, terukir di bibirnya yang pucat. Air mata bening, bukan lagi air mata darah atau duka, mengalir perlahan di kedua pipinya yang seputih pualam. Alunan tembang merdu kembali terdengar dari bibirnya. Namun kali ini, bukan lagi nyanyian pilu yang menyayat jiwa, melainkan sebuah melodi. YND sangat indah, penuh kedamaian, dan menenangkan. Seolah sebuah lagu pengantar tidur abadi untuk jiwa yang akhirnya menemukan jalan pulang menuju istirahat yang telah lama ia dambakan. Sosok Nyi Sendang Laras perlahan semakin memudar, menyatu dengan cahaya kebiruan dan udara malam yang wangi, hingga akhirnya benar-benar lenyap tanpa sisa. Aroma bunga melati yang tadinya pekat dan seringkali menyesakkan, kini berubah menjadi wangi lembut bunga kenanga dan pandan yang menyejukkan jiwa. Mereka berempat, Dewi, Bram, Pak Harjo, dan Ratih, terduduk lemas di lantai gua. Terdiam lama, mencoba memproses apa yang baru saja mereka saksikan dan alami. Perasaan lega yang luar biasa, bercampur dengan haru, dan sedikit rasa kehilangan yang aneh, menyelimuti hati mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya, setelah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan teror dan ketakutan, Desa Tirtawening benar-benar tidur dalam keheningan yang damai dan menenangkan. Keesokan harinya, Bram, tanpa ragu sedikit pun, menghubungi kantor pusat PT Cakrawala Persada dan menyatakan pengunduran dirinya dari proyek revitalisasi Sendang Arum. Ia menceritakan sebagian kecil dari apa yang terjadi, tentu saja tanpa detail supranatural yang akan membuatnya dianggap gila, menekankan pada penolakan keras warga dan potensi konflik sosial yang lebih besar jika proyek dipaksakan. Ajaibnya, setelah beberapa negosiasi alat, dan mungkin juga karena beberapa kejadian aneh yang mulai dirasakan oleh para petinggi perusahaan yang pernah berkunjung singkat ke Tirtawening, proyek itu akhirnya dibatalkan secara resmi. Bram memilih untuk tinggal lebih lama di Desa Tirtawening, bukan lagi sebagai arsitek perusahaan besar, tapi sebagai relawan. Ia menggunakan keahliannya untuk membantu desa merancang sistem irigasi yang lebih baik dan berkelanjutan tanpa mengusik area inti Sendang Arum, serta membantu mempromosikan kerajinan tangan dan potensi agrowisata skala kecil yang dikelola sepenuhnya oleh warga desa. Para pekerja proyek yang hilang secara misterius beberapa waktu lalu, satu persatu ditemukan keesokan harinya setelah malam. Di gua itu, mereka muncul di berbagai tempat di pinggir hutan, dalam keadaan linglung, dehidrasi, dan sangat lemas, namun semuanya selamat. Mereka tak ingat sama sekali apa yang telah terjadi pada mereka selama menghilang, seolah ada selubung gaib yang menghapus ingatan mereka akan teror Nyi Sendang Laras.
air Sendang Arum. Sejak malam itu, kembali jernih sebening kristal seperti sedia kala, bahkan terasa lebih sejuk dan menyegarkan dari sebelumnya. Nyanyian Nyi Sendang Laras tak pernah terdengar lagi. Begitu pula penampakan-penampakan mengerikan. Namun, legendanya tetap hidup, terukir abadi dalam sanubari setiap warga desa Tirtawening. Bukan lagi sebagai cerita horor yang menakutkan dan penuh pantangan, melainkan sebagai sebuah epos cinta abadi, pengkhianatan keji, dan penebusan yang mengharukan. Gua kecil di bawah pohon beringin tua itu, atas kesepakatan warga dan petunjuk dari Pak Harjo, kini dianggap sebagai makam tak bernama Larasati dan Raden Malaka. Tempat itu disucikan, dibersihkan, dan warga kadang meletakkan sejumput bunga segar atau membakar dupa wangi sebagai tanda penghormatan dan doa Dewi. Dengan pengalaman spiritual dan peran penting yang telah ia mainkan, tumbuh menjadi perempuan yang semakin bijaksana dan sangat dihormati di desanya. Ia menjadi semacam jembatan antara generasi tua yang memegang teguh tradisi dan generasi muda yang mendambakan kemajuan, memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di desa Tirtawening takkan pernah lagi mengorbankan kearifan leluhur dan keseimbangan alam. Pak Harjo, dengan senyum puas di wajah tuanya, merasa tugasnya sebagai kuncen kini terasa lebih ringan. Karena ia tahu ada generasi penerus yang akan menjaga warisan itu dengan baik. Desa Tirtawening tetaplah sebuah desa kecil yang tenang dan damai, dengan Sendang Arum sebagai jantung kehidupannya yang tak ternilai. Namun, setiap warga kini membawa dalam diri mereka sebuah kesadaran baru yang mendalam, bahwa di setiap jengkal tanah yang mereka pijat, ada cerita-cerita tak terucap yang menunggu untuk didengarkan. Ada roh-roh masa lalu yang mungkin masih merindukan keadilan atau kedamaian, dan ada batas-batas tak kasat mata antara dunia nyata dan alam gaib yang harus selalu dihormati dengan ketulusan hati. Legenda Nyi Sendang Laras mungkin tak lagi menghantui dengan teror dan amarah, tapi ia akan selamanya membayangi desa Tirtawening sebagai pengingat abadi akan kekuatan cinta sejati yang melampaui kematian, kedahsyatan duka yang tak terselesaikan, dan kehadiran alam gaib yang hidup berdampingan, tak terpisahkan dengan dunia mereka. Dan mungkin, hanya mungkin, di keheningan malam purnama, jika kau cukup beruntung dan hatimu cukup bersih, kau masih bisa mendengar samar-samar alunan tamban yang sangat merdu dari arah Sendan. Bukan lagi lagu duka, tapi lagu cinta abadi Nyi Sendang Laras dan Raden Malaka yang akhirnya telah bersatu dalam damai.